Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga hari-hari teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Kali ini Bunda Ki mau berbagi tips bagaimana cara mengusir nyamuk menggunakan bahan alami yang ada di sekitar kita. Bahan ini biasanya kita gunakan di dapur, yaitu daun jeruk. Kebetulan di belakang rumah Bunda itu ada pohon jeruk yang biasa digunakan daunnya. Kadang juga buahnya dipakai untuk masak. Tapi di buahnya ini yang digunakan adalah kulitnya, bukan dalamnya ya teman-teman. Ternyata daun jeruk ini banyak sekali manfaatnya. Selain bisa digunakan untuk memberi aroma di masakan, ini juga berguna banget untuk mengusir nyamuk yang ada di rumah kita. Yuk nanti Bunda ajarin cara menggunakan daun jeruk sebagai pengusir nyamuk. Tapi sebelumnya temenin Bunda dulu jalan-jalan di belakang rumah memetik daun jeruk. Sore hari itu udara sudah mulai segar. Rasanya itu cocok sekali untuk jalan-jalan di belakang rumah. Nah ini kebetulan jeruknya sudah ada. Biasanya tetangga itu minta bisa dipakai untuk bikin soto, bikin pecel, dan masakan yang lain. Tak jarang juga ada yang menggunakan daun jeruk ini sebagai penambah aroma di keripik. Oh laris sekali kalau musim lebaran datang ya teman-teman. Banyak sekali tetangga yang suka membuat keripik diberi tambahan daun jeruk. Oh ya teman-teman, ini di belakang rumah Bunda juga ada daun serai. Waktu masih musim hujan itu tumbuh subur. Ini karena musim kemarau jadi agak layu. Begini ya cara membuat racikan untuk mengusir nyamuk di rumah kita. Cuci daun jeruknya supaya bersih dari debu dan kotoran yang menempel. Lalu iris tipis-tipis. Jumlahnya sesuaikan dengan yang teman-teman perlukan. Kalau mau pakai di tempat yang banyak ya potong yang banyak. Kebetulan ini Bunda mau pakai di 2 tempat saja karena lagi mencoba. Mau Bunda letakkan di ruang tamu dan di kamar tidur. Ini Bunda tambahin kulit jeruknya supaya aromanya semakin kuat ya. Bunda pakai wadah ini bekas botol minum anak-anak yang tadinya dalamnya kaca. Karena dipakai anak-anak jadi pecah. Ini bisa dimanfaatkan untuk tempat kulit jeruk. Bunda letakkan potongan kulit jeruk tadi di atas lemari buku dan di atas lemari baju yang ada di kamar. Perlu teman-teman ketahui, selain pakai irisan daun jeruk, teman-teman juga harus menjaga hal-hal yang bisa menimbulkan datangnya nyamuk. Di antaranya, ruangan harus selalu rapi, bersih, dan tidak ada barang-barang yang digantung. Nyamuk juga suka bersarang di tempat-tempat atau kain-kain yang berwarna gelap. Jadi kalau teman-teman ingin membeli gorden, jangan lagi membeli gorden yang warna gelap, misalnya warna hitam gitu. Nah, itu warna yang disukai nyamuk untuk hinggap di sana. Bunda sambil beberes ya teman-teman. Ini Bunda rapikan ruang tamu dan juga ini lipatan baju. Tadi habis Bunda setrika. Ini mau Bunda rapikan di lemari dulu. Sambil Bunda beberes ruang tamu, mau merapikan lemari tempat mainan anak-anak juga. Karena di lemari ini biasanya banyak sekali nyamuk yang berterbangan. Nah, Bunda jadi penasaran kepengen bongkar lemari ini, bagaimana isi nyamuknya. Sebetulnya lemari ini adalah lemari yang jadi satu dengan lemari yang ada di kamar kakak. Cuman yang di kamar kakak itu hanya diambil 2 sap saja. Sisanya ini Bunda letakkan di ruang tamu, dipakai untuk menyimpan mainan anak-anak. Dan di atasnya ini ada baju-baju yang sudah tidak dipakai. Bunda biasanya gunakan baju-baju bekas ini untuk lap di dapur. Daripada pakai tisu semakin menambah sampah yang ada di bumi ini. Jadi Bunda manfaatkan saja baju-baju bekas untuk lap. Berbicara soal sampah ya teman-teman, sekarang itu sudah miris sekali. Banyak sekali sampah-sampah plastik, sampah kain. Itu jelas banget tidak bisa diuraikan dalam waktu yang cepat. Dan ternyata kita itu konsumsi plastik dan kain itu hampir setiap hari. Jadi menumpuk sampah-sampahnya. Nah mulai sekarang marilah teman-teman kita merubah gaya hidup kita yang biasanya konsumtif banget dengan plastik. Sekarang kita usahakan untuk menjaga bagaimana supaya kita mengurangi penggunaan plastik.
Bunda pilih barang-barang yang ada di lemari ini, Bunda keluarkan semua lalu disatukan lagi sesuai dengan jenis dan fungsinya. Ini Bunda masukkan ke kardus supaya terlihat rapi dari luar ya, dan tidak jadi sarang nyamuk. Kalau dulu Bunda itu seneng banget nyimpen-nyimpen barang dengan pikiran suatu saat jangan-jangan benda ini bakal dipakai, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Tapi sekarang sudah Bunda buang jauh-jauh kebiasaan itu. Begitu barang yang sudah tidak terpakai langsung Bunda singkirkan supaya mengurangi tumpukan barang yang ada di rumah. Mengingat rumah Bunda itu rumah yang kecil dan sempit, kalau banyak barang-barangnya nanti jadi tidak nyaman di hati gitu. Istilahnya apa ya teman-teman, gaya hidup minimalis gitulah, tapi belum bisa sepenuhnya sih. Masih ada beberapa barang yang belum bisa Bunda singkirkan seperti kardus-kardus bekas ini, karena Bunda itu sama anak-anak kadang gunakan untuk membuat kerajinan atau mainan anak. Nah, untuk mengatasi tumpukan kardus ini supaya tidak jadi sarang nyamuk, Bunda sering geser-geser dan bersihkan supaya nyamuknya tidak betah tinggal di situ. Selain itu Bunda juga pakai kelambu di kamar karena ada anak kecil. Kalau digigit nyamuk nanti tidurnya tidak pulas ya teman-teman. Jadi kasihan, kualitas tidurnya jadi tidak bagus. Bunda sementara masih pakai kelambu. Beberapa bulan yang lalu tetangga desa Bunda itu ada yang terkena penyakit demam berdarah. Satu kampung itu ada banyak orang yang menderita demam berdarah. Bahkan ada satu korban yang sampai meninggal. Korbannya itu seorang anak laki-laki usianya 5 tahun. Semenjak ada peristiwa tersebut, Bunda jadi semakin sensitif dengan nyamuk. Berbagai cara Bunda lakukan supaya keluarga itu terhindar dari gigitan nyamuk. Di desa tempat Bunda tinggal ini jauh dari pusat kesehatan. Kalau ada keluarga yang sakit gitu harus mencari bidan atau dokter yang jaraknya beberapa kilometer, ditempuh perjalanan pakai sepeda motor teman-teman. Oleh karena itu Bunda berusaha banget menjaga kesehatan keluarga Bunda, baik dari nyamuk ataupun dari segi makanan. Itu Bunda perhatikan banget. Bunda sudah pernah merasakan anak sakit itu harus mencari pertolongan, mencari bidan itu sulit sekali. Kadang bidannya masih tugas di puskesmas, ada juga bidan yang sedang cuti. Bunda harus cari tempat pengobatan itu jauh. Rasanya sedih sekali kalau ada keluarga yang sakit harus mengantar jauh-jauh, belum tentu ada tenaga medisnya. Berbeda dengan teman-teman yang tinggal di kota, pastinya mencari dokter itu gampang ya, dekat dengan rumah. Tapi kalau tinggal di desa begini ya kekurangannya yaitu tadi tenaga medisnya jauh. Tapi ada sisi positifnya juga ya teman-teman. Kalau di desa udaranya masih sejuk, ada tumbuh-tumbuhan banyak, itu sisi positifnya. Tapi Bunda syukuri dimanapun Bunda tinggal, alhamdulillah dengan segala keterbatasan ini merupakan skenario Allah. Oh ya teman-teman, Bunda itu suka banget koleksi buku-buku, ini banyak, tapi bingung cara ngaturnya, apalagi buku-buku anak itu Bunda pengennya sih terlihat, anak-anak gampang ambilnya, tapi ya itu jadi berantakan. Adik juga masih sering sobek-sobek buku gitu, sayang kalau mau dibuang. Alhamdulillah beberesnya selesai, sekarang tinggal sapu-sapu lantai. Ini karpetnya Bunda sapu dulu, nanti Bunda lipat supaya tidak kena debu lagi. Lantainya ini kalau malam Bunda bersihkan, Bunda sapu-sapu dan nanti Bunda pel. Supaya besok pagi berkurang pekerjaan Bunda, tinggal sat-set di dapur. Dan juga kalau anak bangun lebih awal itu tempat bermain mereka sudah bersih. Rumah Bunda memang bukan rumah yang bagus, tapi sebisa mungkin Bunda jaga kebersihannya supaya ditinggali itu nyaman. Ruangan ini kalau siang dibuka jadi banyak debu yang masuk. Kalau musim-musim panas dan debu seperti ini, biasanya anak-anak kecil terkena batuk pilek ya teman-teman. Di daerah Bunda ini sekarang lagi musim batuk pilek. Anak-anak kecil itu banyak yang tidak masuk sekolah karena mereka menderita batuk dan pilek. Bahkan ada juga beberapa anak yang sampai muntah. Dan demamnya itu loh teman-teman, ada yang naik turun seperti itu kan perlu ini pengobatan yang serius ya.
Makanya Bunda larang anak-anak untuk bermain di luar dulu saat siang hari cuaca panas sekali itu. Takutnya Bunda nanti kalau anak-anak bermain siang-siang sudah badannya kepanasan, mereka minum es, jadi kan bisa terserang penyakit batuk dan pilek. Alhamdulillah anak-anak nurut, tapi ya bundanya harus menemani bermain di rumah. Salah satu kunci agar anak betah di rumah namun tidak bermain HP, itu orang tuanya harus meluangkan waktu menemani mereka bermain. Bunda biasanya buatkan mainan dari kardus-kardus bekas supaya mereka aktif ya di rumah. Nah, kalau malam sudah selesai bersih-bersih seperti ini rasanya senang banget, tidur pun jadi senang rasanya. Tapi kadang kalau pas Bunda capek juga nggak Bunda bersihkan. Bunda bersihkannya pagi-pagi banget. Alhamdulillah ruang tamu atau ruang bermain anak-anak ini sudah Bunda bersihkan. Dan sekian dulu tips bagaimana cara mengusir nyamuk di rumah menggunakan bahan alami ya teman-teman. Semoga bisa diambil manfaat dari video yang Bunda share kepada teman-teman ini. Bunda akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.